1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Oke, shalom teman-teman, selamat pagi, apa kabar kalian semua? Kami percaya kalau pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan yang sangat baik. Itu karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kita, ada amin? Nah teman-teman, begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita persiapkan pagi ini, ambil posisi karena kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Karena itu Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan Tuhan. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, boleh katakan amin. Youth Pentecost, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Allah yang
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Karena itu kami mau bawa hidup kami mau menyembah Tuhan. Yang terbaik kami mau persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Makasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, amin ya Tuhan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala pengagungan hanya bagimu. Yesus, Kau yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan, yang terbaik hanya bagimu. Yesus layak, haleluya. Dia gunung batu keselamatan, Yesus layak disembah, Yesus layak dipuji. Mari sama-sama sembah Tuhan. Siandara lamamu, Inaniara lama ya siandara, Inaniara lama ya siandara lama ya se, Inaniara lamamu. Yesus, Kau sangat baik, kami naikkan siluman, kami naikkan sembah yang terbaik hanya bagimu. Siandara lamamu, Inaniara lama ya siandara, lama ya siandara, yang terbaik hanya bagimu ya Yesus. Kami bawa hati kami, haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan sembah tanda kami bersyukur. Kau sangat baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Siandara lamamu, tiada yang lain, hanya Kau yang layak disembah. Segenap hati kami memuji, segenap hati kami menyembah. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kaulah Tuhan yang berkuasa di hidup kami. Kami berserah kepadamu. Inaniara lamamu, siandara lama ya se, Inaniara labara 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 lama ya sianda, Inaniara lama ya sianda, Inama ya siandara lama mama mama labara labara lamamu. Kau layak ya Tuhan, haleluya. Siandara lamamu, kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, amin, menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Benar ya Tuhan. Yes Lord.
teman-teman, persiapkan diri kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelumnya teman-teman, kita ada info persembahan buat teman-teman yang di rumah hari ini yang sedang beribadah. Yuk kita ini memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan. Boleh scan barcode yang ada di bawah ini teman-teman. Dan sebentar kita akan mendengar sharing dari hambanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan nih firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur Tuhan, kami percaya firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Biarlah firman yang ditabur Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi penerang bagi jalan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama dengan Youth Pentecost untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara di hati setiap kami. Biarlah kuasa Tuhan itu nyata atas seluruh kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Shalom, Youth Pentecost, hey, haleluya. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk Youth Pentecost dimanapun Anda berada hari ini. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Hari ini kita ada semua oleh karena anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kita masih bisa memasuki tahun 2022, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Banyak orang yang nggak mampu untuk masuk di tahun 2022. Karena apa? Mungkin dia stres. Yang kedua mungkin karena dia mengalami sakit penyakit dan meninggal. Dan yang ketiga mungkin dia sudah tidak punya tujuan hidup sehingga dia tidak mampu untuk masuk di tahun 2022. Tapi kalau Youth Pentecost, engkau hadir hari ini, engkau bersama-sama mendengarkan khotbah ini, berarti engkau dikaruniakan oleh Tuhan untuk bisa menikmati anugerah Tuhan di tahun 2022 ini. Nah, hari ini saya mau share tentang bagaimana menjadi pribadi yang tak terhentikan. Kita menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Nah, untuk menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan, kita harus menjadi pribadi yang unstoppable. Yaitu apa? Pribadi yang kuat. Di dalam firman Tuhan, di Mazmur 20 ayat yang ke-7, Alkitab berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Nah, Youth Pentecost, kalau engkau membaca ini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Nah, ada kata yang perlu kita pelajari, yaitu apa? Orang yang diurapi. Kalau saudara menjadi orang yang tidak bisa dihentikan, saudara harus menjadi orang yang diurapi. Orang yang diurapi adalah orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa sih yang dimaksud dengan orang yang diurapi? Saya menerjemahkan dengan berbagai banyak sumber. Orang yang diurapi Tuhan artinya, ini dia, catat. Orang yang diurapi Tuhan artinya dia dipilih oleh Allah dan diperlengkapi oleh kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah di dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan orang yang diurapi. Jadi orang yang diurapi artinya dipilih Allah, baru diperlengkapi oleh kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan Youth Pentecost. Kalau engkau menjadi pribadi, kalau engkau mau menjadi pribadi unstoppable, kau harus betul-betul menyadari bahwa engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahwa engkau orang yang diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang harus engkau sadari hari-hari ini. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, oleh keadaan, yang pertama, engkau harus sadar bahwa engkau orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan maksudnya apa? Engkau dipilih dari beribu-ribu bahkan berjuta-juta anak muda yang ada di muka bumi ini. Engkau dipilih oleh Tuhan dan juga engkau diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kalau kita menyadari, yang pertama, untuk menjadi pribadi yang tidak terhentikan, engkau harus sadar bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih berarti apa? Engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang diurapi berarti apa? Engkau diperlengkapi
dengan kuasa dan otoritas. Nah, kalau kita melihat contoh di Alkitab, ada satu pribadi yang saya sangat-sangat suka. Dia tidak bisa dihentikan oleh apapun. Baik itu oleh orang lain, oleh tentara yang coba membunuhnya, ataupun oleh keadaan yang sedang dialami. Baik itu dia mengalami kapal karam, baik itu dia mengalami bencana, bahkan yang terakhir, dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia pribadi yang tidak terhentikan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Siapa namanya? Paulus. Ada satu pribadi yang luar biasa yang Alkitab catat, yaitu apa? Paulus. Keadaan bagaimanapun, keadaan yang sukar, keadaan yang coba menghalangi dia, tidak bisa menghalangi dia menjadi pribadi yang bergerak terus untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Sekalipun para tentara Romawi ingin membunuh dia, atau orang-orang di sekitar ingin membunuh dia, sekalipun bencana alam, badai menghajar kapalnya, sekalipun bahkan yang paling terakhir dia harus dipenjara, dia tidak pernah bisa dihentikan oleh keadaan apapun. Di dalam penjara pun dia menulis surat kepada seluruh jemaat-jemaat, dia menulis surat kepada murid-muridnya, dia menulis surat kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia menguatkan banyak orang di dalam penjara. Kalau kita sadar, ini suatu pribadi yang luar biasa, yaitu Paulus. Paulus adalah pribadi yang tidak bisa dihentikan oleh keadaan apapun. So, yang pertama, untuk menjadi pribadi yang tidak terhentikan, kita harus sadar bahwa kita diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan berarti apa? Kita dipilih dan diperlengkapi. Paulus dipilih dari betapa banyaknya orang yang ingin membunuh umat Tuhan pada waktu itu. Tapi Tuhan memilih dia dan menjadikan dia alat di tangan Tuhan. Youth Pentakos, kalau engkau menyadari dirimu bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, bahwa engkau adalah orang yang diurapi Tuhan, engkau sadar pada waktu engkau diurapi Tuhan, berarti engkau dipilih oleh Tuhan, berarti engkau diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Menjadi pribadi yang tidak terhentikan bukan satu hal yang muluk-muluk. Yang pertama, sadari bahwa engkau adalah pribadi yang diurapi Tuhan. Tapi yang berikutnya apa? Untuk kita menjadi pribadi yang tidak terhentikan adalah kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus berarti apa? Kita menjadi saksi yang luar biasa. Saudara, kita berkata gini, pada waktu Roh Kudus turun, kuasa itu turun, maka kita menjadi saksi dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Apakah Youth Pentakos pernah membayangkan pada waktu engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, pada waktu Roh Kudus turun dan memenuhi engkau, maka engkau menjadi pribadi yang gak bisa dihentikan. Engkau menjadi saksi di Yerusalem, engkau menjadi saksi di Yudea, engkau menjadi saksi di Samaria, bahkan engkau menjadi saksi di mana? Di ujung-ujung bumi. Nah, inilah yang harus kita pahami. Untuk menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan, yang kedua, engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan? Yang terakhir adalah engkau harus memiliki nama passion. Passion berbicara tentang apa? Gelora. Passion berbicara tentang apa? Cintamu yang luar biasa. Untuk menjadi pribadi yang tidak terhentikan, maka yang ketiga adalah, saudara Youth Pentakos, engkau harus memiliki yang namanya passion. Yaitu apa? Gelora atau gairah. Jadi pribadi yang tidak terhentikan apapun keadaan kita, kalau kita punya passion, kita punya gelora, kita punya gairah, maka tidak ada satu keadaan apapun yang bisa menghentikan engkau dan saya. Passion selalu identik dengan korban. Seberapa kita punya passion, sebesar itulah pengorbanan kita. Catat baik-baik. Seberapa besar kita punya passion, sebesar itulah pengorbanan kita. Jadi menjadi pribadi yang tidak terhentikan, yang ketiga adalah engkau dan saya harus memiliki nama passion atau gelora atau gairah. Jadi passion itu identik dengan apa? Korban.
Seberapa kita punya passion, sebesar itulah pengorbanan kita. Kalau kita menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan, maka kita harus sadar. Yang pertama tadi, engkau diurapi oleh Tuhan, engkau dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, engkau harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tapi yang ketiga, engkau harus memiliki yang namanya passion atau glory atau gairah dalam hidupmu. Menjadi pribadi yang tidak terhentikan bukan sesuatu yang mustahil bagi kita sekarang ini. Asalkan kita menyadari bahwa engkau dan saya itu diurapi, dipilih oleh Tuhan. Tapi yang kedua, engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga, engkau harus memiliki passion. Mari Youth Pentecost, saya percaya hari ini dimanapun engkau berada, buka hatimu, minta Roh Kudus untuk memenuhimu, minta Roh Kudus untuk mengurapimu, dan menyadarkan dirimu bahwa engkau adalah pribadi yang diurapi Tuhan, bahwa Tuhan memilih engkau secara khusus untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Memberitakan Injil keselamatan bagi semua bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, buat seluruh Youth Pentecost dimanapun mereka berada yang saat ini sedang menonton live kami Tuhan, ibadah kami streaming ini Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi, biarlah Tuhan berbicara atas kehidupan mereka. Sadarkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang dipilih dan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Dan sadarkan mereka bahwa mereka perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, dinamis itu Tuhan, membawa kami, membawa seluruh kehidupan kami untuk memberitakan kerajaan surga. Dan berilah kami kekuatan, passion yang daripada Tuhan, gairah yang daripada Tuhan, sehingga tidak ada suatu keadaan apapun yang bisa menghalangi kami untuk kami memberitakan kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Mari Kau menjamah setiap pribadi demi pribadi yang sedang bersama-sama kami menikmati acara ini Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas mereka, dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah anugerah kasih setia yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Salam Youth Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, gimana tadi dengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa itu. Jadi teman-teman juga yang ada di rumah sekarang ini, buat kalian yang belum punya komunitas, belum punya goal, kalian boleh join dengan kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jadi teman-teman boleh follow, boleh chat kami, nanti kami akan follow kalian teman-teman. Buat teman-teman juga yang ada di Pekanbaru khususnya, kita ada ibadah jam 18.30 hari Minggu di Grand Elite. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi ibadah, yuk datang, ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi minggu depan bersama saya Imen. See you, Tuhan Yesus memberkati.